Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oh, Om Pei datang nih. Oke. Om Pei baru mau mulai nih Om Pei. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita alhamdulillah nggak kerasa udah hari kelima. Dan ini hari kelima ini kita akan membahas funnelingnya gitu. Jadi yang intinya itu sebenarnya yang hari ini. Cuma kenapa disebut extreme funneling karena Dewa Eka itu memang eh, harus all out gitu, harus semuanya dari dasarnya dulu memang mulai mindset itu harus kita penting sebelum ke extreme funneling. Nah, ini jadi di sesi terakhir kita di extreme funneling ya. Jadi kita akan ngebahas apa itu funneling itu ya sekarang. Oke, saya share screen dulu ya. Mana nih? Nggak ada suaranya Om Pei. Di mute. Halo, halo. Nah, udah. Bang Geri, aku Oi. lagi mau nyoba nge-share. Ini boleh di-share nggak di Facebook? Boleh, boleh. Video ini, live video ini. Oh, Ini bisa? aku Wih, keren nih Om Epe itu memang canggih suka ngulik. Mangga, mangga Om Epe, semoga banyak yang ini manfaatnya lah. siap, siap, siap. Kemarin-kemarin sih nggak pede, tapi sekarang malah udah ada Om Henry dan teman-teman udah hadir terus, wah jadi pede lah udah. Sieuna unu nonton ke. Kalau ya, ini lagi nyoba, jadi moga-moga lancar. Oh boleh lah, siap siap. Kalau aku juga ini kok nggak bisa share screen yang itu ya? Itu bisa, telah bro. Iya. Nah kiri. Ini kelihatannya gimana teman-teman? Jelas. Ini kan PowerPoint. Tapi nahan tuh bisa. Jadi gedein lagi kan ini? Ah, Digedein lagi kan? nah ke dia. Tar. Pencet yang di bawah, yang di ujung gitu. Mana nih? Oh iya deh. Sorry. Nih, udah ya. Gimana ini sekarang? Kelihatannya gimana? Oke, oke. Oke ya. Oke. Sudah Om Pe? Belum? Sambil jalan nih, sambil jalan. Sambil Ini jalan. lagi nyalain. Ini hardware, ada hardware-nya. Jadi Wish, ngeri. pakai SIM card. Oke. Oke teman-teman, sambil jalan aja lah. Ini saya ulang lagi, ini extreme funneling. Jadi hari terakhir ya, hari terakhir untuk sesi extreme funneling. Nanti kalau mau lanjut kita akan bahas setelah ini personal branding. Jadi ada 12 materi yang akan kita bahas. Tapi ya tergantung teman-teman sih kalau lanjut hayu gitu. Karena kalau apa personal branding itu ya eh, saya belum ini banget sih. Tapi ya kita belajar bareng ya hayu aja. Nah, oke ini jadi extreme funneling canvas ini masih di canvas yang sama ya. Cuma kita akan kemarin kan sampai ngisi sampai mana nih? Sampai masih list ya. Pertama kita ulang lagi, pertama grow mindset. Terus kita langsung hari keduanya kita ke niche market unique product.
Cyber Army dan Extreme Traffic. Keempat Magnet Copy, kelima ini ke konten kreatif konten, lalu Massive List kemarin. Nah, sekarang kita akan ke sales funnel nih yang paling bawah. Ini bentuknya dia seperti saringan ya. Jadi saringan itu. Nah, ini bentuknya kayak gini dan kita akan terakhir nanti bahas big leverage. Nah, ini tidak akan lama. Oke. Jadi sales funnel. Sales funnel itu apa sih? Nah, sales funnel itu jadi ini traffic nih. Traffic ada traffic itu kan ada dari YouTube, dari Facebook, dari email, dari Twitter, IG semua masuk ini. Nanti dia akan ke proses attract, terus convert, terus apa ini? Nanti sales dan terakhir connect. Nah, ini nanti jadi dari besar disaring sampai kecil gitu. Itu funnel ya. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya di slide-slide berikut. Oke, apa itu funnel ya? Nah, jadi sebelum saya menjelaskan apa itu funnel, jadi ini ada buku dari Expert Secret, ini dari Russell Brunson. Nah, dia ini adalah dia menjual produknya itu produk digital marketing, ya, produk software, bukan produk digital, sorry, produk software yang dia bikin funnelingnya itu secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, ini eh, algoritmanya seperti ini. Jadi squeeze page ini adalah landing page lah, landing page. Ketika si orang itu masuk ke landing page, nah dia itu langsung ini ke oto itu one offer gitu. Jadi dia langsung dikasih penawaran gitu. Jadi ketika buka langsung dia kasih penawaran. Misal Anda pengen beli produk ini gitu. Nah, ketika dia mengklik yes, dia akan masuk ke upsell. Jadi ini tuh masuk ke harganya gitu ya. Tapi ketika dia bilang no, jadi maksudnya dia apakah Anda akan membeli hari ini gitu. Kalau dia yes, dia akan langsung keluar harga keluar harga si software tersebut. Kalau dia no, dia ini akan masuk ke dia akan diarahkan ke downsell. Jadi harganya mungkin di diskon kah gitu atau apa di sini. Nah, kalau dia oke, dia langsung ke upsell lagi ke atas. Ya. Kalau dia no ya dia udah selesai, dia titik gagal gitu. Nah, ketika masuk upsell ini dia kasih lagi upsell kedua lagi, dia di upsell lagi, ada yang di downsell lagi. Misal di upsell lagi itu dia bundling kah dengan ini dengan barang lain gitu, atau dia dapat bonus-bonus apa gitu. Nah ini di upsell dulu. Nah ketika nggak mau pilihan yang combo, misalkan dia masuk ke downsell dan dia kalau noted masuk ini. Kalau dia masih mau, dia di upsell lagi dan dia terus sampai 2 upsell gitu baru oke. Ya. Nah, itu adalah cara funneling. Funneling itu bagaimana caranya menyaring audiens dan dia langsung memilih-milih dengan memberikan strategi-strategi untuk penjualan. Nah ini tapi ternyata dia itu ternyata boncos gitu di Indonesia karena ternyata beda market lokal sama market luar itu beda. Kalau market lokal di market luar itu tidak ada isu payment gitu. Dia udah terbiasa dengan payment. Dia udah terbiasa kartu kredit. Dia udah biasa cara cara apa pokoknya pembayaran di digital itu dia udah ngerti, dia tidak ada masalah. Tapi kalau di lokal itu susah gitu. Nah ini makanya dia langsung nggak ada masalah, ini bisa langsung ke upsell gini, langsung ditawarin kayak gini di sana bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa.
Karena di Indonesia produk digital misalkan e-course aja malah nanya gitu. Ini e-course itu mana? Teh dikirim-kirim kan disangka nanti dikirim pakai JNE gitu kan. Bahkan e-course ini pakai email gitu. Nah, itu aja udah jadi masalah gitu. Jadi produk jadi market lokal dan market luar ini berbeda gitu. Ada isu-isu yang harus memang kita tahu gitu. Nah, terus produk fisik juga pas beda dengan produk digital ya pastinya. Maksudnya cara untuk kalau si produk digital dia udah bisa di set seperti itu. Udah bisa di set seperti yang tadi secara otomatis gitu. Kalau nggak no dia akan begini, kalau yes dia akan upselling, dia kasih pilihan downselling bisa begitu gitu. Nah ini kalau produk fisik nggak tentunya nggak bisa seperti itu, harus ada eh, step-step yang harus dilewati gitu. Ada sentuhan khusus lah kalau untuk yang produk fisik. Nah, ini barang murah dan barang mahal ini beda. Kalau barang murah ini sebenarnya nggak perlu funneling gitu. Nah, justru yang kalau yang barang mahal itu harus harus perlu funneling, perlu funneling. Jadi siapa sih kenapa perlu? Karena siapa sih misalkan ini kita di bisnis properti nih. Siapa sih orang yang mudah mengeluarkan uang 300 juta gitu langsung beli pet. Beda kan kalau kayak kerudung, kaos polos kayak gini makanan dia nggak akan cenderung nggak akan banyak mikir untuk transfer. Nah makanya ini perlu funneling, disaring siapa orang-orang yang memang berminat dan punya uang itu untuk membeli produk kita gitu. Siapa yang mau yang memang mencari rumah gitu. Ini memang harus di funneling. Gitu. Ya, nah ini untuk lebih jelasnya kita akan studi kasus. Nah, ini teman-teman mungkin pernah dengar lah. Ini lumayan viral nih. Nasi goreng rempah mafia. Ya, dia menggunakan 1.000 piring gratis bayar pakai doa. Nah, ini benar-benar sangat viral gitu. Nah, ini sebenarnya ini termasuk dari funneling gitu. Funneling awal ini seperti ini gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ini kan sebenarnya budget dia itu kalau HP nasi goreng ini kan cuma 5.000 perak gitu. 5.000 kali 1.000. Ini paling dia budgetnya cuma 5 juta gitu. Nah, 5 juta ini sebenarnya untuk anggap aja memang ongkos promosi gitu. Nah, kebanyakan kita tuh mikirnya wah ini rugi nih belum ada ramai juga emang pernah ramai gitu kan padahal belum pernah makanya eh, sebenarnya program seperti ini adalah mengakuisisi eh, mengakuisisi konsumen-konsumen yang berada di lingkungan kita sebenarnya mereka jadi ngerasain itu oh bener ya enak oke gitu. Nah, dan syaratnya memang harus dan wajib produk kita tuh harus memang unggul gitu. Kalau udah 1.000 piring nasi goreng tapi tengenahnya percuma gitu, nggak enak ya percuma. Nah, ini menurut DWK kalau di apa kita bisnis kita di makanan ini sangat bagus strategi seperti ini. Gitu. Ini ada lagi contohnya ayam goreng nolongso cabang Jember dia kasih tuh masih makan gratis untuk 500 porsi 5 hari berturut-turut tanpa syarat dan ketentuan. Nah, ini dia ngasih berarti kan dia ngasih 500 porsi kali 5 gitu kan. Kali 5 seberapa? Nah, 2.500 porsi lah. Ya kan? Nah, ini adalah teknik yang kalau misal mengakuisisi konsumen-konsumen yang ada di sekitar sini gitu. Ketika dia makan, wah layanannya juga bagus gitu, ayamnya juga lebih enak gitu. Nah, ini mereka pasti akan balik lagi gitu. Tapi dengan cara seperti ini kan HPP berapa gitu. Tapi nah balik lagi teman-teman, tapi tidak semua trik gratis seperti ini dilakukan gitu. Kayak misalkan nah kalau kita jual apa jualan yang barang kita mahal ya nggak mungkin lah kita sampai 1.500 porsi tiap 500 piece per hari gitu. Itu
nggak mungkin, nanti kita akan bahas bagaimana cara trik yang lain. Nah ini contoh Dewa Eka ini dia sebelum dia eh, menjual produk seminarnya gitu, semua seminar-seminarnya dia kasih dulu nih, dia jual bukunya juga dia kasih dulu ini download gratis sebelum hilang. Nah, copywriting ini gratis semua, e-book gratis. Nah, ini orang-orang pada download nih kan. Nah, sebenarnya nah di sini dia ngasih lagi nanti penawaran bahwa kalau yang lebih lebih lengkap dia akan ada kasih kasih e-course gitu. Kalau mau tetap muka langsung dia kasih lagi seminar. Kalau mau bukunya dia bikin bukunya ada. Nah ini dia kasih gratis dulu. Jadi intinya teman-teman, gratiskan dulu baru bayar gitu. Nah ini funneling pertama ini seperti ini. Jadi kalau bisa gratiskan dulu, gratis dulu. Makanya teman-teman suka lihat kan di aplikasi-aplikasi banyak yang gratis dulu, nah baru bayar gitu. Jadi biarkan orang itu merasakan dulu apa produk kita itu seperti apa sih. Jadi experience orang itu eh, sangat diperlukan gitu. Nah baru nanti kita atur bagaimana caranya dia harus membayar gitu ya. Nah, makanya yang tenang ini saya bilang tadi, gimana kalau misalkan kayak misalkan saya Devor nih. Jadi jujur aja bener, dengan adanya workshop ini saya jadi ingat lagi, oh bener ini belum saya lakukan gitu. Nah, kan kalau di saya kan harga kaos 120 nggak mungkin dong 1000 piece saya inikan dulu. Kan HPP-nya aja udah lumayan itu. HPP-nya aja udah sekitar 50 ke atas kan. Nah, makanya kita kasih jual murah dulu gitu, baru jual mahal gitu. Jadi nggak perlu nggak mesti kita gratis, tapi ya gratis lebih bagus sih kalau bisa. Nah, tapi trik yang benar itu ya kita jual murah dulu, baru nanti kita jual mahal. Ya. Nah, atau ini nyoba dulu baru langganan. Nah ini yang tadi saya bilang, nyoba dulu, misalkan nyoba apa yang aplikasi itu dicoba dulu, udah oke baru kita langganan. Makanya di aplikasi, oh ya teman-teman saya pakai aplikasi untuk ini ya, untuk orderan ini saya pakai ngorder.id. Nah itu teman-teman keren itu, jadi bisa untuk cek stok gitu. Itu udah terintegrasi dengan marketplace juga bahkan gitu. Sampai semua dari data pelanggan juga kita akan dapat di situ, tersave dengan baik gitu. Nah ini saya dulu nyobain dulu kalau nggak salah satu bulan nyoba. Nah ketika udah saya ngerasain oh cocok nih, akhirnya saya langganan gitu. Nah ini coba ngorder ID itu bagus tuh buat stok. Ya. Kita juga bisa lihat di ngorder ID itu penjualan kita itu grafiknya berapa, itu sampai sekeren itu gitu. Nah, itulah kenapa kita harus si konsumen kita tuh nyoba nyoba dulu gitu produk kita tuh. Baru langganan. Ya. Nah, jadi funnel itu adalah apa? Funnel itu adalah strategi tertentu yang bertujuan mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain, nah, untuk menghasilkan penjualan yang optimal. Gitu. Nah, itu ya. Jadi ini ditebal tulisannya penjualan yang optimal gitu. Jadi kalau pindah posisi doang tapi penjualannya optimal ya percuma gitu. Ya, nah jadi funnel itu adalah saya ulangi sekali lagi, strategi tertentu yang bertujuan mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain untuk menghasilkan penjualan yang optimal. Oke. Nah, ini ya. Jadi funnel itu ya gak usah diributin lah, sebenarnya funnel itu adalah sebuah framework gitu, cara kerja gitu, cara frame kerja itu seperti apa sih gitu. Nah itu framework doang. Nah ini kayak nah ini kayak misalkan jadi funnel itu banyak, ada funnel traffic. Nah funnel traffic ini ada yang cold,
warm, hot gitu. Nanti kita akan bahas apa cold, warm, hot. Jadi cold itu sekilas saja adalah yang tidak tahu kita, ya, tidak ada di list kita, nah, belum pernah beli ke kita. Ya iyalah, belum pernah tahu kita, nggak tahu produk kita, dia nggak akan beli. Ya, ini cold. Kalau warm itu dia udah tahu kita, tapi dia belum pernah beli sama kita. Kalau hot tentunya yang sudah beli, ya, udah jadi pelanggan kita, udah merasakan produk kita itu di hot. Ini adalah funnel traffic, ya. Jadi makanya arahnya ini seperti corong, ya, corong. Jadi besar dulu baru ke bawah gitu. Oh sorry, salah saringan tadi, corong ya. Nah ini funnel iklan. Nah funnel iklan ini di, kalau teman-teman pernah iklan Facebook, nah ini dia berbentuk funnel juga di iklan itu. Ada tiga, ada awareness, ada consideration, ada baru conversion. Awareness itu apa? Jadi kita itu sebanyak-banyaknya orang tahu produk kita itu eh, tanpa mengubah, tanpa bertujuan untuk mengubah dia untuk jadi beli ke kita. Nah ini ada stepnya gitu, ada stepnya. Jadi kita awareness aja dulu. Ini ada awareness dulu biar orang-orang semua tahu dulu. Nah, setelah tahu nanti makin kenal, udah kenal, dia menyukai. Jadi ya, nanti kita dicorong ini nih yang menyukai siapa aja gitu kan. Tidak semua di awareness menyukai kita. Setelah ada yang suka, baru kita konversi ke jualan gitu. Nah, ini adalah funnel iklan. Nah, di konten juga ada funnelnya. Gitu. Funnel funnel awareness, unaware, jadi tidak peduli, ya. Problem aware, solution aware, product aware, dan ini fully aware. Jadi contohnya begini, misal kita bikin satu artikel atau konten, ya, konten ini tentang yang unaware ini, misalkan kita bikin cara, kita produknya adalah kolesterol, ini obat kolesterol gitu, kolesterol. Nah kita bikin video misalkan tutorial cara membuat daging yang enak gitu, kita bikin tuh iklannya tuh seperti itu, kontennya tuh seperti itu. Nah tiba-tiba banyak yang like. Nah di page satunya lagi, jadi kita punya 3 page Facebook ya. Nah page satunya lagi, setelah dapat si pixelnya itu, nah kita bikin satu lagi yang bikin problem aware. Jadi kita bikin bahayanya kolesterol gitu, seperti apa sih bahayanya kolesterol gitu. Nah kita iklanin ke situ, ke orang-orang yang pertama itu, yang suka yang liatin makanan-makanan yang banyak kolesterolnya gitu. Wah akhirnya dia, waduh bener juga ya gitu kan. Nah terus kita bikin satu lagi yang solusi aware. Solusi aware itu jadi, oh solusinya bagaimana nih? Kita bikin suatu, oh solusinya itu kita akan tetap makan makanan enak itu, tapi jangan terlalu khawatir karena kita akan ada obat eh, anti kolesterol gitu. Nah, barulah masuk ini produk aware gitu. Nah, orang-orang yang lihat ini pada nggak tahu, padahal kita yang nyeting gitu. Ini 3 page ini padahal kita semua gitu. Nah, ini bentuk ini adalah strategi gitu, strategi di funnel konten gitu. Ya. Nah, funnel team tuh juga ada. Ini reseller dulu, baru agent, baru distributor. Jadi nggak bisa. Jadi kita harus ini dulu, kita harus seleksi dulu reseller itu syarat-syaratnya apa gitu. Setelah reseller dan dia udah banyak yang tertarik gitu, dan dia udah terjaring lah yang bagus yang mana, dia naikkan jadi agent. Nah, setelah jadi agent, kita ini dulu, nanti baru dia ada distributor gitu. Nah, ini adalah funnel team. Nah, kenapa harus pakai funnel? Ya. Jadi
karena kita satu ini kita harus mengetahui customer journey. Perjalanan si customer untuk ke produk kita itu seperti apa sih gitu. Jadi kita harus wah ini sampai udah ini ya live. Wah ya berhasil. Oke, jadi customer journey ini perjalanan si customer ke produk kita. Kita harus tahu ya. Jadi kita tidak asal menyalah. Jadi kita tahu nih kesalahannya itu di mana gitu. Nah, ini yang pertama hierarchy of effect model ini. Jadi awareness, terus knowledge, tahu, leaking, preference, conviction, forecast. Nah, ini adalah tahapan-tahapan si konsumen beli produk kita gitu. Nah, biar lebih jelas apa itu. Nah, ini. Nah, seperti ini nih. Jadi customer journey worksheet ya. Jadi teman-teman ini adalah contoh perjalanan si customer itu mengetahui produk kita tuh lewat apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya bisa enggak mesti 6 blok seperti ini gitu. Bisa jadi 3 blok atau 4 blok atau 2 blok bisa jadi. Nah, ini salah satu contohnya satu contoh produknya DWK ya. Jadi dia ada produk buku DWK. Dia produknya juga dia join ada reseller Billionaire Store gitu. Dia ikut KSN, ikut seminar ya. Nah, jadi pertamanya ini ternyata si orang ini ya orang audiens gitu, dia itu memfollow si Kang Randy. Kang Randy ini adalah sahabatnya Dewa Eka. Nah, setelah follow, ternyata ada status Kang Randy itu tentang dia mengetahui tentang Dewa Eka gitu. Akhirnya dia kepo kan. Nah, dia ikut KSN, dia join SSN. Oh enggak, ini KSN itu kalau nggak salah seminarnya Randy ya. Nah, setelah ini dia Kang Randy ini dia menceritakan tentang Dewa Eka gitu. Nah, akhirnya dia kepo. Akhirnya dia ikut seminar Dewa Eka nih. Setelah ikut seminar, dia langsung follow Dewa Eka, terus dia baca status Dewa Eka, dia kemudian join grup Jago Jualan, baca status Dewa Eka di grup. Akhirnya dia lebih tertarik gitu. Tertarik dan dia akhirnya beli buku Dewa Eka, dan setelah beli buku dia langsung join lagi ke join reseller Billionaire Store ya. Nah, ini adalah customer journey-nya Dewa Eka gitu. Nah, misal customer journey-nya Devor gitulah. Oke. Devor misalkan dia ya saya harus mencari si perjalanan untuk orang-orang tahu Devor tuh dari siapa sih? Bisa aja dua gitu. Oh, ternyata dari baca status saya gitu di WA, dan dia akhirnya masuk ke IG gitu. Atau bisa jadi dia memfollow Kang Sandi misalkan. Follow Kang Sandi baru dia langsung nge-share nge-share apa workshop ini. Nah, kemudian tahu saya si orang itu, dan dia baca status saya, dan nah dia langsung kepo sama Devor gitu. Nah, ini kita harus tahu nih perjalanan itu si customer itu dari mana, misalkan apakah dari YouTube kah gitu, YouTube kita kah. Nah, kalau si Pagar Kaos ini saya memetakan customer journey-nya itu ternyata banyaknya itu di YouTube gitu. Nah, ternyata orang-orang mencari tutorial jahit, ketemu ini apa YouTube Pagar Kaos, dan dia langsung lihat IG Pagar Kaos. Nah, baru dia status IG status Pagar Kaos. Nah, akhirnya dia jadi
pelanggan pagar kaos. Nah, ini teman-teman harus tahu di mana nih. Beda-beda, ada yang dari grup WA, ada yang beda-beda ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini Kang Sandi nih biasanya. Ibu Arisan nih. Ini makanan ya. Produk salah satu contoh makanan. Jadi ibu-ibu arisan ya, beli makanan cepat saji. Nah, si Bu A nanya beli di mana? Oh, beli eh, di rumah makan Dian gitu. Dia langsung lihat ke Instagram dan dia langsung order gitu. Jadi bisa jadi cuma 4 seperti ini. Jadi tapi kita harus tahu di mana kolamnya itu di mana gitu. Yang kemarin kita bikin itu tuh. Nah, ya. Nah, ini karena kita jadi si prosesnya itu awareness dulu, baru dia mengetahui produk kita, baru kita suka nggak sama kita gitu. Nah, gitu. Baru nanti selanjutnya eh, dia akan order ke kita gitu. Nah, jadi ini perjalanan kita harus tahu dari mana sih sumber eh, si customer itu tahu dari mana gitu. Nah, ini mungkin bisa juga sih kita kalau saya sih suka nanya, maaf Mbak tahu dari mana untuk nomor saya, gitu, nomor pagar kaos atau nomor devor. Oh dari ini. Ternyata ada juga kemarin, oh dari marketplace. Oh ada juga dari marketplace. Oh dari IG. Kebanyakan dari IG. Kita harus tahu. Nah, karena di situ yang akan kita maksimalkan gitu. Misalkan jadi teman-teman, contohnya ini buat apa sih? Buat gini. Jadi kita kan ada beberapa traffic. Misalkan kita main di YouTube, kita main di IG, kita main di web, misalkan. Nah, kita main semua ini, setelah main semua ini ternyata si customer journey itu kebanyakannya itu di YouTube gitu. Ya udah dihajar di YouTube gitu. Tuh, di YouTube juga nanti lihat nih, dia taunya di podcast kah atau di tutorial kah? Oh, banyak kan di tutorial. Ya udah tutorial gitu. Kalau YouTube enggak, oh di IG, ya udah di IG yang kita kejar gitu. Ini kita mengetahui biar memaksimalkan customer journey itu seperti apa gitu. Jadi sumbernya harus kita tahu. Ya. Oke, next adalah traffic temperature. Traffic temperature yang tadi saya bilang ini ada cold, ada warm, ada hot. Ya. Beda kondisi, beda perlakuan. Apa itu cold, warm, hot? Ya. Jadi cold itu dingin, ya. Cold itu tiis gitu. Tiis itu jadi uh, yang tadi saya ulang lagi ya. Dia tidak tahu kita, dia tidak tahu produk kita, dan dia tidak mereka yang tidak pernah membeli produk kita. Ya, ya nggak akan belilah orang kita dia nggak kenal sama kita, produk kita juga apa. Pokoknya orang luar yang nggak tahu kita. Ya, jadi ini adalah dia eh, termasuk ke orang-orang yang cold, tipe traffic yang cold. Ya. Kemudian yang warm ini adalah orang yang ada di list kita, orang yang dia tahu kita walaupun nggak ada di list kita, tapi dia kenal sama kita, gitu. Tapi dia belum pernah beli produk kita atau dia belum pernah jadi konsumen kita. Kalau yang nyablon, oh dia belum pernah pesan sablonan ke kita gitu. Nah, tapi dia ada di list saya nih, gitu, di list WA saya tahu dan dia kenal sama saya, tapi dia belum pernah beli. Nah ini masuknya ke warm. Kalau yang hot ini adalah mereka yang udah pernah beli ke kita, bahkan dia pernah repeat gitu. Nah, ini atau yang belum repeat pun gitu, baru pertama kali. Nah, ini adalah hot gitu. Tapi dia udah pernah beli gitu dan ada di list kita itu udah ada. Nah, ini hot ini beda. Jadi tiga ini beda perlakuan ya. Perlakuannya di mana? Ya misalkan dari si cold, kita berarti balik lagi ke bikin kontennya itu seperti apa, copywritingnya itu seperti apa sih gitu ya. Tentunya beda sama yang orang udah kenal mah pasti akan hypnotic copywritingnya itu beda. Yang kemarin kita belajar itu beda antara cold, warm, dan hot ya, itu beda. Nah, biar lebih jelas, contohnya seperti ini nih. Traffic temperature itu kalau yang cold ini subscriber YouTube ya.
dia belum tahu sih dia seperti terus follower Instagram. Nah, ini follower Instagram ini eh masih masih cold ini. Cold itu jadi dia baru tahu doang gitu. Tapi dia belum tahu dia belum pengen jadi friend kita gitu. Jadi dia follower doang. Terus like fanpage kita, peserta seminar gitu. Penonton webinar kita. Nah, ini adalah cold traffic gitu. Jadi dia sebenarnya pengen tahu nih si pegar kaosnya gimana, dia bagus, oke, dia subscribe aja udah gitu. Terus follower misalkan Instagram gitu ya, LDR, oke, saya follow aja udah. Nah, ini masih cold traffic. Nah, kalau yang warm itu adalah friend Facebook. Jadi memang dia udah memang berteman sama kita gitu. Terus dia udah mau join ke member grup Facebook gitu. Kan belum tentu si subscriber YouTube ini dia yang atau follower Instagram kita masuk ke grup Facebook ini belum tentu dia mau. Member masuk ke grup Telegram belum tentu dia mau. Nah, ini yang teman-teman yang ada di sini, ini salah satu contohnya udah masuk ke grup WA saya dan masuk ke grup Telegram. Berarti ini adalah, apalagi yang sudah eh, ikutan seminar ini gitu. Berarti dia ini adalah udah warm warm traffic gitu. Nah, kalau yang hot apa? Yang hot itu ya buyer, dia udah beli gitu. Dia jadi reseller kita, dia mitra kita. Nah, ini adalah yang hot. Perlakuannya tentu beda. Perlakuan si yang hot ini dengan yang cold pasti beda gitu. Karena yang hot ini udah tahu kita, udah paling ini maintenance, kalau di hot ini maintenance gitu. Kalau di cold dia bagaimana kita memperkenalkan produk kita dengan baik. Kalau di warm ini bagaimana kita kemarin kita belajar di eh, di apa di mancing ya. Jadi bagaimana cara ngasih makan gitu, memaintenance mereka itu, ini di warm masuknya. Oke. Contoh, nah ini contohnya gimana nih? Contoh yang cold ini kita kasih kasih ebook lewat iklan gitu ya, kasih yang gratis-gratis. Nah, ini juga termasuk funnel, makanya bentuknya seperti ini. Jadi trafficnya banyak, itu kita kasih ebook aja. Oh, dia kenal dulu, yang penting kenal dulu kita. Siapa dulu? Siapa tahu harus tahu siapa kita dulu. Oh, saya itu tukang sablon. Oh, saya ini si Devor ini. Oh, ini ya eh, apa Muslim wear gitu. Minimal tahu dulu LDR ini. Nah, misalkan LDR nih yang punya Kang Handri. Memang orang tahu dulu, oh LDR tuh ini ya. Tahu dulu gitu. Nah, baru nanti ya, nah mungkin yang dijalani Kang Handri ini di LDR, dia nge-share quotes-quotes gitu ke saya, ini masuk ke cold ya. Quotes-quotes, oh ternyata udah kenal, langsung perkenalkan nih, eh, perkenalkan pakai broadcast, sosmednya, websitenya, produknya itu apa sih gitu LDR tuh. Oh, produknya ternyata ini kaos gitu, berbentuk nanti ini quotes atau apa. Nah, ini lebih dalam lagi. Nah, nanti setelah orang masuk ke sini, dia langsung eh, dia kalau udah beli dia langsung masuk ke daftar member. Nah, ini perlakuannya beda. Oh, jadi kita tetap harus dikunci gitu, si yang udah pembeli terus dikunci ya. Kuncinya seperti apa ya, bisa misalkan dapat kupon khusus gitu, dapat diskon khusus kalau udah jadi member. Nah, datanya kita kunci, kita maintenance. Oke. Nah, ini adalah produk funnel. Produk juga ada funnelnya. Jadi ada lead magnet, ada tripwire, ada core offer, profit maximizer, to return to pet, nggak kita bahas. Jadi apa itu lead magnet? Jadi lead magnet itu kita menggiring dengan barang-barang
menggiring menggiring dengan apa ya, menggiring orang yang kayak tadi tuh, yang kayak 1.000 porsi gratis. Nah, ini ada yang masuk 1.000 porsi gratis. Terus tadi apa yang 500 porsi selama berturut-turut 5 hari berturut-turut. Nah, ini lead magnet. Tripwire itu kita mengeluarkan produk yang murah, ya. Murah-murah dulu gitu. Murah-murah itu jadi misalkan kalau saya pernah lihat itu di ada yang ini Shopee, dia itu jual yang murah-murah dulu, kayak jual pulpen dulu, yang murah-murah dulu. Nah, baru nanti core overnya. Nah, core overnya itu dia akan jual misalkan meja belajar gitu, yang ini core over itu yang mahalnya. Nah, yang setelah yang mahalnya baru nanti kita akan ke profit maximizer. Bagaimana sih kita memperbesar profit gitu. Nah, ini adalah produk funnel, ya. Jadi saya ulang, yang pertama kita kasih gratis-gratis dulu biar dia pada masuk dulu, baru kita jual yang murah dulu, baru kita jual yang mahal, baru kita maksimalkan profitnya, ya. Contohnya biar teman-teman pada paham, ini adalah produknya DWK, ya. Jadi itu ada yang masuk. Nah, jadi contohnya nih, lead magnetnya dia ngasih ebook copywriting gratis nih, benar, yang gratis nih ya. Dia kasih kasih semua. Jadi ini funnelnya masih besar nih. Dia kasih gratis-gratis, siapa sok terbuka duit, mangga ini baca dulu copy gratis dikasih. Dia bisa download gratis, dia boleh share-share gratis gitu. Nah, baru dia masuk ke Tripwire. Tripwire-nya itu kuliah copywriting. Harganya teh murah, 200.000. Kuliah copywriting. Jadi pakai online gitu kan, tapi nggak dibatasi. Ya, jadi dia kasih dasar-dasar kuliah copywriting. Baru dia nawarin core offernya itu adalah mahir copywriting. Nah, harganya 700.000. Ya, jadi mahir copywriting, bentuknya juga online nih kayaknya. Mahir copywriting kalau nggak salah buku. Buku, lupa saya, pokoknya mah ini yang mahalnya gitu dia kasih baru. Nah, setelah itu dia di di profit maximizer ini dia sampai ke 6,7 juta di Supersonic Copywriting. Bentuknya apa? Dia bundling gitu. Dia bundling di dengan dia ada di seminar di hotel gitu. Terus dia kalau ikut ini dia nanti akan dapat buku, nanti akan masuk grup WA gitu. Ini di profit jadi maksimalkan gitu. Jadi ada profit maximizer di sini di step 4 karena dia si konsumen ini sudah melewati tahap-tahap ini dan dia udah percaya gitu. Udah percaya, oh ini pasti nih, kalau saya ikut ini pasti saya akan mahir. Nggak apa-apa mahal juga, udah terbukti gitu di sebelum-sebelumnya ini. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi jangan langsung ke Supersonic Copywriting 6, juta, wah dia langsung sah sih, iya. Misalkan dia kan nggak tahu Dewa Eka, misalkan sah sih Dewa Eka tuh mahal-mahal tinggi 6,7 juta. Nah, dia dia ternyata menggunakan ini produk funneling gitu. Nah, optimasi omset. Ya, optimasi omset ini adalah skema omset, ya. Jadi ini prospek, kalau prospek kali closingan, ini buyer, ya. Baru ini average sales, kalau average sales kali repeat order RO, ini sama dengan omset, ya. Jadi itu. Nah, ini untuk rekomendasi dia akan balik lagi ke atas kalau ada ini dan terjadi RO. Nah, biar lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Oke, nah ini teman-teman pernah lihat, pastilah udah familiar di MACD, ya. Di MACD ini
Dia ini menjual, dia untuk menaikkan average sales-nya itu dia suka pakai ini unbid upsell. Jadi ini tambah ini, jadi ada paket lah. Nah, ada paket dia akan pasti profitnya kan lebih besar yang dia dapat gitu. Jadi average sales-nya itu dia lebih besar karena dia pakai banding tuh. Nah, biar lebih jelas, contoh lain misalkan si ini Jeko nih. Jadi teman-teman kalau ke Jeko itu pasti dia ini eh, menawarkan langsung gini, Mbak mau yang paket yang 12 atau paket 24 gitu. Nah, oh paket paket 20 paket 12 deh. Oh, terus terus dia tawarin lagi, Mbak, ini ada saya eh, ada paket lagi nih, Mbak, yang 12. Mau nggak sama minumnya? Ya, sama minumnya harganya segini, Mbak, gitu. Harganya misalkan kalau yang 12 harganya yang gampang misalkan 10.000 lah. 10.000. Kalau yang 24 harganya 20.000. Nah, setelah dia pilih yang 12 ya 10.000 ditawarin lagi. Mbak, ada ini paket lagi mau nggak? Dengan harga 20.000 Mbak dapat minuman yogurt misalkan. Nah, di makanan ini dia kita nggak akan banyak mikir, ah udah ya udah oke lah. Nah, padahal kalau kita beli ternyata misalkan kita 12 ya. Misalkan 12 10.000 terus kita beli si minuman Johor itu sebenarnya harganya bukan 10.000, harganya misalkan cuma 5.000 gitu. Nah, ini trik gitu, ini trik dari kalau di apa trik bundling, otomatis ke si Jeko-nya ini dia akan dapat omset 20.000 kan. Kalau dia tidak menawarkan bundling itu dia hanya dapat 10.000 gitu. Ya. Nah, contoh ini lagi. Ini minuman fruit booster. Nah, jadi minuman sini dia dia ketika teman-teman datang dia pasti menawarkan yang enak atau yang segar. Nah, jadi si si salesnya itu dia udah masuk ke yang kita bahas kemarin ya, nggak peduli mau jawabannya A atau B, yang penting dia beli gitu. Nggak peduli dia mau bilang seger atau enak, dia pasti akan beli. Dia harus beli gitu. Oh yang seger deh, oh yang seger ini Vitse Booster gitu. Mungkin kalau kita bilang yang enak pasti mungkin dikasihnya ini juga Vitse Booster. Nah, ini adalah teknik yang kemarin kita hipno copywriting itu seperti ini ya. Nah, ketika ini ditulis ya, kita apa trik kita nawarin ini yang enak yang seger ini ternyata harga nanti 28.000. Nah, artinya apa? Artinya kalau si salesnya ini tidak menawarkan ini ya, dia pasti silakan Mbak dikasih aja menunya. Ternyata dia cuma beli misalkan es teh manis weh hungkul di sini. Es teh manis harganya ini cuma misalkan 5.000. Jadi bayangkan teman-teman, si perusahaan ini cuma dapat 5.000. Average sales-nya ini kalau dia beli sekali ini dia langsung 28.000. Otomatis omsetnya akan lebih tinggi. Nah, ini maksudnya mengoptimasi omset kita gitu. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ah, ini lagi nih, sering nih kita kan ke servis. Servis. Wah, servis aja niatnya sih. Pas ke sana, aduh ternyata wah ininya harus diganti, apa filter olinya harus diganti, udah kotor, ininya harus apa lampu ininya diganti. Wah, ini rantainya juga udah kayak gini. Wah, akhirnya langsung jadi sejutaan gitu. Waduh, saya pernah ininya udah goyang-goyang, harus diganti. Nah, kita kan yang nggak tahu kan, wah, udahlah ganti aja lah gitu kan paling gitu. Nah, yang harusnya kita tadi niatnya cuma servis, cuma sebenarnya sih servis enaknya misalkan 300. servis doang loh, sekarang ganti oli iya servis Oh, ukur 85. nah 85 kan akhirnya jadi 1 juta gitu. Saya pernah anjir jadi 1 juta, guys ganti oli hungkul itu jadi. Nah, gitu jadi
ini bukan dia bohong, tapi ada yang bisa diakalin kan kalau di bengkel biasa, ada yang diganti. Nah, kalau dia kan nggak diakalin harus diganti. Nah, akhirnya si Honda ini dapat omset average yang gede gitu daripada yang cuma servis doang atau ganti oli doang. Kalau ganti yang lain-lain, wah dia lebih penjualan lebih tinggi, ya kan? Ini Matahari, oke Matahari juga ada kupon-kupon. Nah ini adalah trik. Kalau beli ini dia pasti akan mendatangkan repeat order. Nah ini dengan adanya repeat order, kan suka ditanya nih, Mbak ini ada kuponnya nggak? Oke, kalau ini dapat segini ya, dapat hadiah ini ya. Nah itu dengan adanya RO ya, otomatis omset. Nah ini kan RO otomatis kita akan memperbesar aset gitu yang bawah ya. Itu adalah. Nah ini teman-teman sadar nggak kalau dulu odol teh tutupna letik, akhirnya beki gede odolna. Nah sabun dulu mah sabun sabun padat gitu lila beakna, akhirnya sabunna cair gancang beak. Akhirnya kita beli-beli lagi gitu kan. Nah, ini adalah trik-trik memperbesar omset, average salesnya tinggi. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang ini, nih, yang ini kita akan bahas ya prospek. Prospek, pertama prospek. Dulu kan kalau prospek offline ini seperti kita iklan koran, iklan majalah, iklan radio, ya. Iklan koran ini zaman-zaman ya umur-umur yang tahu iklan koran berarti umurnya bukan orang ini, bukan orang TikTok ya. Iklan koran, iklan majalah, iklan radio, iklan TV, sponsorship, seminar, ini katalog brosur. Nah, ini adalah prospek dulu, prospek online, offline. Kalau yang online bagaimana? Nah, prospek online ini Facebook personal, ya, Facebook group, FB Ads, Instagram personal. Jadi kita memprospek itu lewat online, IG Ads, Telegram channel, Telegram group, broadcast WhatsApp, email marketing, Google AdWords, SEO, bla bla, banyak YouTube dan lain-lain. Ini adalah prospek online gitu. Jadi saya ulang lagi, ini rumusnya ya. Kalau ini prospek kita besar, ya, nanti kita akan dikali closing sama dengan buyer. Ya. Nah, ini kita mainkan semua yang yang tadi saya bilang nih. Ini adalah funnelnya itu kita main semua. Mana nih yang memang si customer journey-nya itu lewat sini gitu. Kita main semua, tapi nggak usah main full semua gitu. Kita lihat, oh kita mainnya di YouTube lah. Di YouTube ya yang, oh dari customer journey itu si YouTube nih yang lewat sini. Ya udah mainkan di YouTube yang misalkan 70% YouTube. Terus kalau di Telegram group sedikit ya udah cuma 5% gitu. IG Ads ya misalkan 30%. Di FB Ads, nah FB Ads sama IG Ads juga masuknya customer jadinya beda gitu. Apakah di Facebook personal masuknya atau di Instagram personal, ya jujur aja kalau saya sih kebanyakan di Facebook personal gitu. Jadi di IG personal ternyata sedikit. Itu customer journey saya. Ya. Nah, ini persenan closing. Jadi closingnya bagaimana cara biar closing gitu. Kasih diskon kah? Atau kasih gratis? Apa kek? Bonus apa kek kalau beli ini? Garansi? Detail benefitnya tuh apa? Kalau kita beli ini benefitnya apa? Tuh testimoni. Testimoni kita liatin biar closing gitu. Endorsement, wah sini juga pakai nih. Ya, Tata Halilintar pakai gitu kan. Terus dibuat yang kemarin kita ngomong tuh limited edition ya, Kang Sandi. Nah ini ada masuk juga ke closingan. Wah penasaran teh anjir ngan sakieu wah saya harus beli. Wah ini limited edition. Eksklusif, kemudahan transaksi, jual emosi ya. Jadi jual mimpi, fokus pada value, daftar keunggulan, foto sebelum dan sesudah. Nah, foto sebelum itu misalkan, wah sebelum kita minum ini gitu kan, jadi langsing gitu misalkan. Sukses story-nya, sukses story itu jadi misalkan teman-teman
kalau si Dewa Eka kan, oh setelah ikutan Extreme Funneling ini, dia omsetnya naik berapa kali lipat. Nah, ini sukses story karena sesuai yang kita bilang, orang orang percaya bukan sama kita tapi sama orang, berdasarkan omongan orang lain. Ya. Oke, average sales yang tadi kita bilang, bagaimana menaikkan average sales itu rata-rata penjualan ya, kita bagaimana bisa pakai cross sell, upsell, ada yang down sell, terus paket bundling, menaikkan harga, terus beli 3 dapat 4 misalkan, daftar checklist, jual produk mahal dulu, jual dengan bahasa emosi, hiasan produk di toko itu. Jadi ini trik-trik bagaimana cara yang tadi kayak si Jeko, nah, itu biar omset itu, average salesnya itu naik gitu. Paket-paket ya, paket bundling kayak saya nih, saya kemarin sarung dan sajadah, sarung yang sajadah, kalau beli satu dapat 120, 135 gitu. Kalau beli dua dia jadi hemat 70.000 kan, jadi yang masuk jadi naik jadi 200.000 gitu karena beli dua langsung bundling. Nah, repeat order, nah, ini harus kita ini juga sama paling penting nih yang ini nih. Nah, repeat order, nah, average sales kali repeat order ini sama dengan omset ya. Nah, repeat order, jadi repeat order bagaimana biar orang tuh repeat order gitu ya. Ini soalnya penting repeat order tuh, bukan cuma cari konsumen udah weh, wah dia pesan dia nggak balik lagi ya, itu sangat-sangat rugi gitu. Yang saya tahu Ompay pun mengandalkan jadi repeat order ya Ompay ya. Jadi Ya, udah konsumennya yang udah ada dia maintenance gitu, itu malah udah cukup lah gitu. Kebanyakan kita tuh fokus pada konsumen-konsumen yang baru konsumen-konsumen lama malah ditinggalin gitu, nggak diurus, nggak di apa gitu. Padahal kalau dia udah ya, sekarang juga saya lagi ngerjain eh, konsumen yang satu satu brand ya, pagar kaos ya. Saya dapat customer yang anjir ternyata satu brand aja udah hampir kewalahan gitu. Dia pengen satu minggu 2.000 piece edan gitu. Oh, nah, ternyata satu satu brand gitu. Ya, kenapa kita harus mikir banyak yang belum pasti gitu. Sedangkan kapasitas kita juga masih sedikit gitu. Nah, ini repeat order sangat penting. Jadi service excellent, pas responnya bagaimana gitu. Ini harus kita perbaiki. Terus selalu penuhi janji, produk kita tuh ngangenin gak sih gitu. Ya, terus buat voucher. Nah, jadi ini repeat order ini masuknya ke traffic hot ya. Terus kumpulkan dan follow up database-nya. Nah, ingat database yang kita kemarin belajar adalah massive list building. Ya, massive list ini database-nya kita harus kumpulkan. Terus kontak rutin, jaga hubungan. Nah, ini alhamdulillah nih saya sharing ini saya jadi ingat lagi, oh dulu ada yang pernah bilang, Kang, di list nomor apa ulang-ulang tahun dari konsumen. Ulang tahun konsumennya tuh kita tulis, nah kita masukin ke Google kalender. Nah, jadi sehari sebelum ini ingetin, misalkan jangan lupa lah kalau si saya pernah dapat itu dari asuransi dia ngingetin 1 hari sebelum saya ulang tahun. 2 hari gitu. Jadi intinya biar saya ini barangkali SIM saya habis gitu. Karena kalau SIM habis dan saya kecelakaan, saya nggak akan di handle sama asuransi itu gitu. Ya seperti itu menjaga hubungan ya. Jadi jangan dibiarin. Jadi harus dikontak minimal, kalau ada hari raya kita ngucapin selamat gitu kan. Nah, terus program membership, kita bikin membership yang kayak Matahari gitu. Promo bulanan, promo mingguan. Wah, ini sebenarnya PR saya juga nih. Nah, ini mungkin teman-teman promo bulanan, mingguan ini bisa
oh ini bentar lagi nih kurban misalkan. Nah, nanti saya bikin promo kurban kayak gimana. Terus nanti bentar lagi Agustus 17-an. Terus bikin kayak gitu. Ya, oke, viral. Nah, viral ini jadi unik konsep. Jadi kita bikin bagaimana biar viral gitu konten kita itu, biar banyak dikenal produk kita ya. Jadi kita punya unik konsep yang unik gitu. Terus kita bikin foto challenge lah biar banyak yang tahu. Emotional touch, program referral, perkuat branding. Jadi ini lebih ke branding. Branding. Nah, ini kalau omset ya, kurang HPP sama gross profit, expense, gross profit kurang expense itu net profit ya. Ya, ini yang akan kita bahas adalah HPP dan expense ya. Jadi kita harus tahu nih HPP kita itu berapa gitu. Kenapa kita harus tahu HPP? Karena kalau HPP kita kecil ya, otomatis nanti net profitnya juga akan besar gitu. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengurangi HPP dan mengurangi expense biar apa? Biar net profitnya besar. Nah, HPP nih, contoh HPP bagaimana nih? Nih, berhenti memberikan diskon gitu. Jadi jangan keseringan memberikan diskon karena nanti bisa mendidik orang-orang tuh beli kalau ada diskon gitu, nungguan diskon, karek beli. Jadi jangan berhenti memberikan diskon, terus menaikkan harga ya biar biar si kalau harganya tinggi ya berarti HPP-nya kan jadi HP tetap tapi yang masuk akan besar gitu untungnya. Tuh beli langsung gitu. Beli langsung. Terus produksi sendiri. Nah, ini teman-teman di sini yang tukang-tukang sablon kan produksi sendiri, bikin produk sendiri gitu. Otomatis HPP-nya akan murah, ya kan? Terus hanya jual barang yang cepat laku. Nah, hanya jual barang yang cepat laku. Jadi, misalkan teman-teman ada produk banyak nih. Nah, ini yang terjadi mungkin di overstock yang kata Om Pei, beliau selalu mewanti-wanti ke saya kalau hati-hati overstock. Nah, jadi misalkan ada 4 produk nih, 4 produk, kita tes nih, 4 produk ini jangan banyak dulu. Nah, ketika yang laku ternyata cuma satu, ya udah 3 ini jangan diperbanyak ininya, ya stoknya gitu. Yang satu ini yang laku aja kita perbanyak stoknya, gitu. Nah, ini HPP kita kan pasti lebih ini, uang tidak namper lah di situ. Gitu. Terus beli barang dalam jumlah banyak, nah kan kita untuk packaging gitu kan, untuk packaging kita beli plastik lah. Plastik itu kalau misalkan beli satu pak itu lebih murah, nah itu HPP-nya kan pasti lebih murah, jadi beli jumlah banyak. Terus sell and exclusive label, wah saya ngerti ya. Jadi ya pokoknya HPP-nya gimana caranya biar ditekan. Expense itu apa? Expense itu penambahan, jadi kayak ads ya, iklan. Biaya iklan itu adalah expense, jadi kita harus mengeluarkan biaya gitu. Nah, ketahui pengeluaran secara detail, perhitungkan semuanya. Hentikan promosi yang mandul dan iklan yang boncos. Jadi kalau kemarin juga saya udah ngiklan gitu, ngiklan di IG. Ketika saya lihat, aduh ternyata banyak yang jangkauannya luas tapi nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang karena saya awareness dulu, like dulu nih yang tadi saya programnya emang pertama iklan itu bukan beli tapi awareness, ternyata yang like sedikit gitu. Nah saya matikan, berarti ada yang salah di campaign saya gitu ya. Nah terus hanya beli yang dibutuhkan ya, outsource, perkecil toko. Nah makanya kenapa sekarang toko-toko udah banyak yang tidak punya toko gitu. Jadi ini karena memperkecil expense. Jadi tidak perlu banyak-banyak cabang gitu. Tapi karena cabang itu kan expense, jadi ada cost yang dikeluarkan gitu. Jadi kita cukup aja toko online gitu kalau bisa. Nah, terus perkecil jumlah tim. Jadi yang tim-tim yang kira-kira nggak banyak, makanya biasanya
Kalau saya dulu pas kerja itu supir nih, supir bukan jadi bukan bukan jadi karyawan kita, tapi supir ini kita ngambil di outsource gitu. Jadi memang kecil aja di perusahaan itu. Kayak Tri nih, kalau saya dulu kan kalau SEO banyak banget tuh orang-orangnya. Kalau Tri dia nggak banyak orangnya. Dia memakai vendor-vendor gitu. Cukup satu orang, jadi sisanya yang maintenance untuk tower apa, untuk troubleshoot itu tim dari luar. Nah, kurangi manajemen yang tidak penting, atur budget bulanan, nah, negosiasi kurangi pengeluaran 10%. Ya, jadi itulah expense ya. Nah, ini jadi teman-teman silakan diisi nanti prospek apa sih yang akan kita leadsnya itu prospeknya untuk pakai apa kita, apa dari YouTube, apa yang akan kita tingkatkan gitu. Terus ini closing menghasilkan uangnya tuh gimana nih? Terus average salesnya, rata-rata transaksi, terus RO orang beli lagi ya. Jadi ini yang harus kita tingkatkan. Nah, yang ini kita turunkan. Nah, COGS ini HPP yang dikeluarkan, SP ini beban. Jadi bebannya itu kita terus turunkan apa yang jadi beban ya. Nah, ini jadi rumus ini teman-teman, nah rumus ini kita harus hasil akhirnya itu bagaimana cara kita pokoknya net profitnya gede lah gitu. Oke, ini di funneling itu seperti ini ya, jadi corong. Kita akan masuk langsung ke big leverage ya. Big leverage ini ada 3. Leverage membangun kolaborasi, membangun brand perusahaan, membangun personal brand. Nah, ini kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi untuk yang 2 ini kita akan bahas di minggu berikutnya. Karena ada khusus gitu. Personal brand bisa sampai 2 hari personal brand itu. Ya, jadi kita akan sekarang sampai membangun kolaborasi. Ya. Nah, ini ekstrim kolaborasi. Nah, jadi ada quotes. Jika kamu pergi jika kamu pergi cepat, pengen cepat, ya pergilah sendiri gitu. Tapi kalau kamu pengen perginya lama, nah makanya bersama-sama gitu. Ini kalau win-win, kita harus win solution ya. Oke, syaratnya itu pertama harus saling percaya ya. Kedua, ini saling butuh. Jadi butuh tuh gitu, ada orang terbutuh gitu, padahal orang percaya sih percaya, tapi itu orang terbutuh gitu, butuh ente. Nah, jadi kita harus saling butuh. Terus saling menguntungkan nggak? Kalau saling menguntungkan ya ayo gitu, jangan satu untung satu ente gitu. Nah, ini 7 trik kolaborasi dengan ahli ya. Satu visi beda kompetensi. Nah, misalkan satu visi ya, ini contohnya si Dewa Eka, dari satu visi dia pengen memajukan UMKM ya. Nanti beda kompetensinya. Kalau si JNE ini dia untuk pengiriman, jadi dia, kalau yang si Dewa Eka ini untuk mengajarkan scale up untuk UMKM. Nah, nanti si yang UMKM ini dia harus ngirim via JNE gitu. JNE dia punya uang budget untuk ke Dewa Eka untuk mengajarkan si UMKM. Nah, ini kolaborasi. Terus tingkatkan kapasitas diri. Nah, ini saya jadi ingat Om Pei ini dulu. Nah, ini adalah si brand equity Dewa Eka ya. Jadi dulu Om Pei juga pernah ngasih ke saya CV. Wah, keren CV nah. Nah, jadi teman-teman, kita juga walaupun kita pengusaha kita harus punya CV gitu. Nah, ini buat apa? Buat kalau yang kolaborasi, oke, ini yang akan kamu dapatkan dari saya nih. Oke, kamu dapat ilmunya, kamu dapat brandnya, kamu dapat follower saya, kamu dapat bukunya gitu. Ini alumni saya sekian.
member saya sekian gitu. Ini saya punya sertifikasi gitu, jadi dia mentor yang bersertifikat gitu. Nah ini dia punya checklist semua, jadi dia punya jadi kapasitas diri. Jadi kalau udah kapasitas kita udah bagus gitu, kita nggak usah cari cari kolaborasi, malah kan mereka yang pengen kolaborasi sama kita gitu. Nah ini kita harus punya juga nih teman-teman, ya tingkatkan. Terus hilangkan ego, mainkan narasi ya. Jadi jangan egois lah kalau berpartner. Terus banyak silaturahmi, itu jangan akan jalin. Jadi kita ya ini Mang Iboy lah, juara lah sana sini, ngopi sana sini. Nah, akhirnya kolaborasi jadi emas, jadi konveksi sekarang, jadi kartun. Wah banyak pisan Mang Iboy ini. Saya banyak belajar di Mang Iboy tuh. Banyak jalin silaturahmi. Jadi datang teh jangan perlu nahungkul gitu. Datang. Jadi Mang Iboy ini dia malah punya jadwal. Hari ini saya ke SD ini, ke Baturan SD, saya ke teman SMP, punya jadwal. Keren. Berani lebih berani menawarkan diri. Nah, jadi kalau kita belum apa-apa gitu, bukan siapa-siapa, kita harus berani menawarkan diri. Jadi jangan cicing gitu dah. Kita kan belum ada, orang-orang belum tahu kita gitu. Ya kita ajakin. Kita harus menawarkan, mau nggak kolaborasi sama saya? Dia kan sama nih, oh saya ini. Oh terus pasti apa yang saya dapat apa dan lain-lain. Nah, itu kita harus yang step sebelumnya kita tawarin. Terus tujuh, jangan terlalu banyak janji. Nah, ini kalau kebanyakan orang banyak janji gitu, kalau mau ada investor, oh kalau gini-gini, oh ini pasti akan begini-begini. Udahlah, pokoknya jalan weh lah gitu. Ya, kebanyakan orang, wah ini kalau ini kita akan dapat segini. Wah, ini kata DWK jangan terlalu ini, kita jalani aja gitu. Ya, oke, nah ini slide terakhir. Teman-teman tentukan nih nanti siapa misalkan mentor terbaik kita akan berkolaborasi dengan siapa, misalkan mentor terbaik kita siapa, terus brand terkuat siapa, kita akan berkolaborasi dengan brand apa, itu jaringan terluas, media teramainya apa, youtuber terpopuler siapa yang akan kita ajak kolaborasi, artis ternama nih Mas Handri akan berkolaborasi dengan Iwan Fals insya Allah katanya. Nah, ini selegram terlaris. Amin ya. Mas Tah terhebat, komunitas terbesar. Nah, ini saya komunitasnya apa nih gitu kan. Kalau Om Sandi mungkin Vapes, komunitas vape. Nah, ada kalau sablon ya komunitas sablon itu. Nah, kalau saya Cidevor kebetulan masuk ke komunitas pengusaha brand muslim. Nah, itu masuk juga ke sana. Jadi kita harus 10 kolaborasi ekstrim, kita pilih nih mana nih yang mau mau kita ajak kolaborasi. Karena menurut teman saya pernah bilang kita itu nggak laku produknya karena satu aja sih, orang tuh nggak tahu produk kita. Makanya Akang katanya harus coba cari siapa yang Akang ajak kerjasama, kalau Akang endorse. Nah, jadi kalau udah tahu masih pasti, dan kalau bagus-bagus sih ya, tapi yang pertama harus bagus dulu produk kita. Kalau udah merasakan, dia akan balik dan nama kita pasti akan lebih legit. Nah, ya. Oke, teman-teman, untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai, kita cukupkan. Sekian. Ah, oke. Begitu. Gimana, ada tanggapan? Oh, kita matiin dulu. Itu ekstrim paneling mah eta sih sebenarnya. Jadi jadwal